Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang observasi yang akan kita laksanakan di kelasnya Ibu Teti. Tapi sebelum kita melaksanakan observasi, saya mau tanya dulu sama Ibu Teti, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu utarakan untuk observasi kelas kita pada hari ini kira-kira apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan siswa mampu menjelaskan cara-cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya tentang energi listrik ya Bu ya. Nah baik, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu kemukakan tadi, kira-kira area pengembangan apa yang paling Ibu ingin untuk dicapai? Area yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menyampaikan materi pembelajaran nanti kepada siswa-siswi itu dengan cara yang menyenangkan agar anak-anak tidak merasa bosan saat pembelajaran. Jadi saya berinisiatif untuk sebelum pembelajaran memberi motivasi atau semangat kepada anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Lalu saya juga berniat ingin mengetahui perasaan mereka sebelum masuk ke pelajaran supaya anak-anak dan juga saya sebagai guru sama-sama antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu sangat baik ya, karena emosional anak-anak juga kita harus pantau sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ya, benar. Nah, untuk mencapai apa yang Ibu kehendaki itu tentunya kan pasti ada strategi nih yang bakalan Ibu siapkan kan? Ya, benar sekali. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Seperti biasa Pak, ya sebelum kita mengajar, alangkah baiknya kita menyediakan yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang saya siapkan itu lengkap. Ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya. LKPD yang akan dikerjakan anak-anak adalah LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi saya nanti ingin anak-anak itu berdiskusi berkelompok, memecahkan persoalan-persoalan yang akan saya berikan. Nah, persoalan yang diselesaikan oleh anak-anak nanti itu anak-anak menyimak video pembelajaran terlebih dahulu. Jadi selain menyediakan RPP, saya juga sudah menyediakan LKPD, saya juga sudah menyediakan media pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan laptop. Saya juga ingin menggunakan infocus, speaker untuk menunjang dari keberhasilan materi yang ingin saya capai pada hari ini. Terus saya juga menyediakan sedikit seperti senam otak gitu Pak. Jadi supaya ice breaking ya sekaligus bisa untuk ice breaking supaya anak-anak ini kan nggak jenuh juga. Ya benar-benar. Sama-sama kita ketahui juga kan kalau senam otak itu kan bisa salah satu tujuannya itu untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan anak-anak itu. Jadi saya ada inisiatif, saya ingin membuat senam otak nanti dengan gerakan yang sederhana dan diharapkan nanti anak-anak senang mengikuti kegiatan senam otak ini. Ya, baik, dari apa yang sudah Ibu paparkan untuk persiapan sebelum observasi ini, semuanya saya rasa mantap, mulai dari RPP, media ajarnya, kemudian peralatan, alat peraga dan sebagainya, sampai tadi Ibu berencana untuk membuat ice breaking yang memicu keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri anak ya. Nah, saya rasa itu sangat baik. Jadi percakapan kita di awal ini saya rasa cukup. Kita lanjut observasi di kelas ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.
Pakai mie aja? Oh, mie kuah. Kenyang Rian? Kan pakai mie kuah? Kenyang, alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Coba lihat ke depan. Apa judul dari yang Ibu tampilkan di depan? Jadi hari ini kita mau belajar cara menghemat energi listrik. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu mau Rehan pimpin doanya, Rehan? Menduduk siap gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rehan. Ya, yuk kita lihat pelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Muatan pembelajaran 3, ada muatan IPA, muatan bahasa Indonesia dan hari ini kita masuk ke muatan IPA terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu main tebak-tebakan dulu. Nah, di sini di balik bintang-bintang ini ada gambar. Gambarnya gambar makhluk hidup. Ya, sudah? Nah, Ibu mau buka dulu yang huruf I. Gambar apa itu? Ini gambar apa ini? Oke, Ibu buka gambar selanjutnya. Ayo, gambar apa itu kira-kira? Ada yang bilang sapi, ada yang bilang kambing. Yang bilang sapi dulu siapa? Yang bilang kambing. Oke, Ibu lihat, kita buka lagi gambar selanjutnya. Ya, yang C. Yakin kambing? Yakin? Ah, betul. Ayo. Yakin kambing? Tengok dulu ekornya bagus-bagus. Ibu buka lagi gambarnya. Ayo, gambar apa kira-kira? Ayo, gambar apa kira-kira? Coba. Gambar apa kira-kira? Ibu buka lagi. Yang mana Ibu buka kira-kira? Yang E dulu, masa langsung ke A? Yang E dulu lah, ya kan? Mana dia? Mana dia? Nah ini. E. Ayo, gambar apa ini? Ayo, ada yang bisa coba? Ayo, Ibu buka lagi gambarnya. Yang mana? A, B, D. B lah dulu. A, masa lah. Ayo, gambar apa kira-kira? Ibu buka yang D. Langsung ke kepala aja kita buka? Oke, Ibu kasih yang gambar kepala. Coba hitung dulu lah. 1, 2, 3. Gambar apa itu? Oke, kita lanjutkan. Nah, berhubung tadi kita sudah tebak itu kambing, kita nyanyikan dulu lagu daerah yang berkaitan dengan kambing. Ini lagu daerah dari mana? Nusa Tenggara Timur. Ada tulisannya di sini kan? NTT, apa itu NTT? Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur. Apa ibu kotanya coba? Ayo. Apa ibu kotanya? Nah, kelas 6 nggak tahu apa ibu kotanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi PR di rumah ya. Cari apa ibu kota dari NTT. Oke, kita lanjutkan. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur. Oke, boleh sambil tepuk tangan? Boleh, ya. Semangat kan? Semangat. Bisa dimulai? Bisa. Oke.
sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Oke, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menjelaskan cara-cara menghemat energi listrik. Jadi setelah anak-anak ibu ya mempelajari materi kita hari ini, anak-anak ibu nanti bisa menerapkan atau mempraktikkan atau melaksanakan cara menghemat energi listrik ya. Oke. Nah, sebelum ibu lanjutkan ya, ibu mau bertanya dulu. Sini nampak pertanyaannya? Oke. Pernahkah kalian memperhatikan tagihan listrik di rumah? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, coba lihat di sini ada gambar agak kecil memang ibu buat. Ya, gambar apa dari ini? Nampak tidak? Gambar apa ini kira-kira? Gambar apa Ripaldi? Iya, gambar meteran listrik. Ada di rumahnya di sini yang nggak pakai listrik, belum pakai listrik. Sudah semua? Sudah. Semua rumahnya sudah menggunakan listrik? Sudah. Ya. Pernah melihat ini meteran listrik? Pernah. Pernah? Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian memperhatikan tagihan listrik di rumah? Ada yang pernah dan ibu rasa ada juga yang belum. Ya kan? Terus ada pertanyaan kedua. Apakah jumlah tagihannya selalu sama setiap bulannya? Ayo, kira-kira menurut kalian tagihan listrik misalnya ini bulan berapa? Bulan 11, bulan November ya. Kira-kira tagihan listrik di bulan November itu sama tidak sama tagihan listrik yang di bulan Oktober? Ayo, kira-kira menurut kalian dulu, kira-kira sama atau tidak? Tidak. Oke, ada yang bilang tidak ya. Kira-kira tagihan listrik di bulan Oktober sama tidak sama tagihan listrik di bulan Agustus misalnya? Sama atau tidak? Tidak. Oh, sini ada gambar, nah coba lihat. Nah, ini salah satu gambar struk pembayaran tagihan listrik ya. Sudah, ini ada gambar struk pembayaran tagihan listrik. Nah, sekarang untuk melakukan pembayaran listrik tidak lagi kita harus pergi ke kantor PLN atau ke kantor pos. Sudah bisa melakukan pembayaran listrik kembali dengan cara yang lebih mudah. Pakai apa itu kira-kira yang lebih mudah? Ayo, ada yang tahu? Iya, pakai handphone bisa kata Ripaldi, ya kan?
Kalau kita menggunakan handphone kayak mana? Kira-kira ada yang tahu nggak kayak mana cara bayarnya? Pakai apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ayo, nggak usah takut. Ayo, pakai apa kira-kira? Ayo, pernah nggak mendengar atau melihat di handphone ada logo atau gambar mobile banking di HP orang tuanya? Nah, kalau belum pernah nanti boleh dicek HP orang tuanya ya. Jadi kita itu sekarang bisa membayar listrik, ya, membayar listrik dengan menggunakan ponsel, smartphone. Apa itu smartphone? Ya, telepon pintar, ya. Sudah. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, ya, nanti setelah kita belajar nanti kita dapatlah jawaban dari kedua pertanyaan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini di sini ada video ya. Tapi sebelum Ibu putarkan videonya, ya, Ibu mau membagikan tugas kelompok dulu. Ya. Nanti tugas yang ada di tugas kelompok ini, ya, soal yang ada di sini bisa kamu temukan jawabannya atau bisa kalian pecahkan masalah yang ada di soal ini dengan memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putarkan. Ya. Ini kelompoknya Ibu bagi ya. Ini yang meja 1 sama meja 2 satu kelompok. Ya, meja 3 sama meja 4 satu kelompok. Meja ini, mejanya Willy sama mejanya Ica satu kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa orang? 4. Mejanya Ripaldi sama mejanya Repi satu kelompok. Yang ini ada 6 orang. Iqbal, Mikael sama Silpi satu kelompok. Rehan, Selmi sama Sakti satu kelompok. Berarti yang di sini satu kelompok 3 orang ya. Ya, yang baris 1 sama baris 2 satu kelompok itu berapa orang? 4 orang. Ini nanti, kalau nggak Ibu bagikan sekarang ya, pegang dulu. Nah, sebelum Ibu putarkan, boleh digeser dulu mejanya. Ayo, bentuk kelompoknya, biar sama-sama melihat soalnya. Ayo, yang ini boleh dibuka. Nih, keluarkan dulu bapaknya, bentuknya. Lihat, nah ada petunjuknya. Petunjuk kegiatan. Ya. Buatlah kelompok dengan temanmu. Sudah ya, sudah kita buat kelompoknya ya. Baru perhatikanlah dengan saksama tayangan video pembelajaran. Lalu berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia berdasarkan hasil analisis yang kalian lakukan. Ya, lalu periksa kembali hasil kegiatanmu dengan teliti. Nah, nanti kalau sudah selesai baru nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, sudah nampak soalnya yang di lembar kegiatan kelompok? Sudah. Ada berapa soal? 4. Ada 4. Nah, hari ini Ibu mau kalian memecahkan sendiri soal yang Ibu beri. Ya, Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar karena nanti di video pun itu sudah lengkap Ibu buat materinya. Ya,
Jadi ibu mau kalian bekerja sendiri dengan kelompok, diskusikan jawaban dari keempat pertanyaan yang sudah ibu buatkan. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Jelas berarti ya nak ya? Jelas? Oke. Ibu putar ya videonya ya. Putar ya. Cara-cara menghemat energi listrik IPA kelas 6 tema 4 subtema 2. Anak pintar, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? 1. Sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. 3. Menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Hal ini akan membantu saudara kita di wilayah lain yang belum bisa menikmati listrik. Alasan yang keempat, dengan menghemat listrik, maka kita juga menghemat biaya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa kita harus menghemat listrik? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. 1. Mencabut kabel dari stop kontak pada alat elektronik yang sedang tidak digunakan. 2. Jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. 3. Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 4. Matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 5. Matikan lampu televisi atau komputer jika sudah tidak digunakan. 6. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. 7. Memilih peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ruangan yang kecil tidak memerlukan pendingin udara dengan daya yang besar, tetapi cukup daya kecil saja. 8. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Peralatan listrik yang hemat energi adalah peralatan yang memiliki daya atau watt yang kecil. 9. Menggunakan peralatan listrik dengan benar sesuai petunjuk pemakaiannya. Pemakaian yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi. 10. Membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. Alat yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang besar untuk bekerja. Contohnya, bagian bawah setrika yang berkerak
akan membuat setrika menjadi lambat panas. Dari semua itu, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Hal tersebut harus dilakukan untuk meringankan orang tuamu dalam membayar biaya listrik bulanan. Anak hebat, manfaat penghematan listrik tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja, tetapi juga bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Apa saja manfaat yang kita dapat dengan menghemat listrik? 1. Dengan menghemat listrik, maka biaya tagihan listrik kita menjadi lebih ringan. 2. Bila kita menghemat listrik dengan cara mematikan lampu, maka kita akan menghemat umur pemakaian lampu tersebut. Hal ini juga berlaku untuk barang elektronik lainnya. 3. Dengan menghemat listrik, tentunya kita telah ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Hal ini disebabkan pembangkit listrik khususnya di Indonesia masih banyak menggunakan bahan bakar fosil yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar penyebab pemanasan global. 4. Dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita juga menghemat penggunaan bahan bakar fosil sehingga bahan bakar fosil masih dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Begitu pentingnya perilaku hemat listrik, terutama untuk ketersediaan listrik secara nasional. Hemat listrik merupakan salah satu cara kita mencintai negara agar pasokan listrik nasional tetap terjaga. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini. Sekian video pembelajaran. Oke, sudah ya. Itu untuk materi ya, materi cara menghemat energi listrik. Nah, dari video yang sudah Ibu putarkan tadi, ya, Ibu mau kalian memecahkan soal, ya, mencari jawaban dari soal yang sudah Ibu berikan di lembar tugas kelompok, ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5-7 menit ya. Diskusikan. Ya, tulis dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Sudah ada situ Ibu sediakan. Kelompok berapa tadi? 3, 1, 2, 3, 4. Bagus namanya. Nah, kalau di soal itu Ibu minta dia contohnya 3, maka harus 3 jawabannya ya, jangan 1. Ayo diskusi, jangan cuma yang menulis, yang mengerjakan. Kasih masukan untuk temannya. Apa kira-kira jawabannya? Pindah aja Silvi, kalau kejauhan, pindah ke sini. Sudah, nggak apa-apa kalau lagi berdiri, nggak apa-apa. Walaupun tadi caranya tidak dijelaskan yang mana di sekolah, yang mana di rumah, Ibu mau kalian sendiri yang memberi contohnya. Ya, jangan ada yang diam-diam ya, harus beri masukan buat temennya yang nulis.
Setiap orang harus bisa ngasih masukan dan apa jawabannya ya. Garis ya. Empat juga kalau bisa minimal 2 ya, minimal 2 dengan 1, minimal 2 lebih, kalau lebih dari 2 lebih bagus lagi. Karena itu kalau jawabannya itu lebih kan dari tadi.
Ini Bang. Lebih boleh. Ayo kelompok 1, kok masih di soal nomor 3? Kelompok yang lain sudah siap, tinggal 1 lagi. Nggak boleh. Ini pun belum selesai. Oke, kelompok 3 sudah selesai sepertinya. Kelompok 5 sudah? Sudah, oke mantap. Kelompok 6 belum? Ada yang udah siap? Oke. Kelompok berapa yang udah siap? Boleh diantar ke depan kalau udah yakin sama jawabannya. Yuk, antar ke depan, satu orang yang mengantar. Ini kelompok 4, kelompok 6. Ini kelompok 5. Berarti tinggal berapa kelompok lagi nih? 3. 2 lagi, ayo. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang belum. Ayo, kelompok 1 dan 2. Oke, terakhir kelompok 2. Ayo, mana nih kelompok 2? Udah, kalau udah ayo kumpul. 1 menit lagi ya. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Oke, nanti yang maju berdasarkan siapa yang duluan selesai ya.
Yang duluan mengumpulkan tadi kelompok berapa tadi yang duluan? Oke, kelompok 4 tadi ya. Yang kedua mengumpul kelompok berapa? 6. Baru? Kelompok 5. Baru? 3. Kelompok 2. 1. Oke, waktu habis. Ayo kumpul kelompok 2. Ayo rahasia lah yang paling dekat. Nah. Oke. Semuanya sudah selesai ya, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Sebelum anak-anak ibu mempresentasikan hasil diskusinya, ibu mau ngajak anak-anak ibu senam otak dulu. Sudah pernah melakukan senam otak? Di mana coba otak kita di mana letaknya? Sini. Nah, karena ibu bilang senam otak bukan berarti otaknya digigitkan. Ya, gerakannya ada 4 yang mau ibu beri. Yang pertama yang gini udah pernah nggak? Nah, yang sebelah kanan tangan jempol, yang sebelah kiri tangan kelingking. Udah? Coba buat dulu yuk, tangan kanan, jempol tangan kanan, kelingking, atau kalau mau ikuti arah ibu pun boleh. Enggak, maksudnya ibu sebelah sini kan, ini kan kelingkingnya warna, ini kelingkingnya di sebelah kiri kan. Nah, kalau di hadapan kalian kelingkingnya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, boleh melihat gerakan ibu aja, biar nggak bingung ya kan? Udah? Sudah jempolnya? Goyang dulu sebentar jempol. Nah, biar nggak kaku kali. Kelingkingnya. Udah, coba ayo ditukar. 1, 2, 3. Ayo. Tukar lagi. 1, 2, 3. Lebih cepat. Cepat lagi. Ayo ganti. Bisa? Masa nggak bisa dengan ibu? Dah, itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua. Tangan kanan, dor. Tangan kiri, peace. Udah? Ditukar. Ayo, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Tukar, 1, 2, 3. Dor. 1, 2, 3. Dor. 1, 2, 3. Dor. Ayo, cepat, cepat. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bisa? Oke, gerakan yang ketiga. Tangan kanan, mana kanannya? Megang hidung. Tangan kiri megang kuping. Ayo coba anak kasih tangan. Ica apa Elsa salah? Nyilang dia, nyebrang. Jangan gini. Nyebrang. Udah, jangan gini Willy, ini kebauan namanya. Gini. Oke, udah Willy karena tangannya satu sakit, ikuti yang tangan kanan aja ya Willy. Udah? Ditukar. Ulangi. Ini di sini, kanan. Ini di sini. Ayo, tukar. Sap. Ibu pun salah. Tukar. Ayo, tukar lagi. Sap. Tukar lagi. Ayo, cepat ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayo, 1, 2. Oke, udah berapa gerakan? Yang terakhir. Ini tangannya gini. Numpuk cabai. Ini tangannya gini. Gergaji. Udah, lakukan secara bersamaan. Bisa? Oke, sudah tahu ya gerakannya ya? Yang pertama kayak mana tadi yang pertama? Ini. Udah? Yang kedua, dor. Yang ketiga, sap. Yang keempat, ya. Sudah? Oke, Bu, apa gunanya senam otak? Apa
senam otak? Biar otaknya. Nah, biar otaknya lancar. Ayo Bu. Sakti apa manfaatnya? Apa? Iya, boleh melatih fokus kita ya. Yang lain, ada yang tahu nggak manfaatnya apa senam otak? Ayo, untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ada yang kidal di sini? Nggak ada. Berarti rata-rata dominan menggunakan tangan kanan. Nah, gunanya senam otak ini untuk menyeimbangkan otak kita. Ya, sekarang pakai musik ya. Ibu putarkan musiknya. Ya, cari dulu. Nah, ini ada ibu cantik. Oke, boleh diikuti. Belum kanan, Pak. Enak lagunya kan? Dan apa gambarnya? Oke, ulang. Ulangi ya. Oke. Siap? Siap? Ah, nggak semangat. Siap? Kenapa? Jangan gini. Coba kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Oh, tiga gerakan aja sampai 4. Oke. Kita ulangi lebih semangat ya. Masih semangat? Masih. Masuk boleh sambil berdiri. Boleh sambil berdiri. Jangan berdiri. Ayo berdiri. Biar lebih semangat. Oke. Bisa ya? Udah siap? Ya, ayo kita mulai. Diganti-ganti
Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan sama kegiatan kita ya. Nah, di sini anak-anak ibu sudah mengerjakan seluruh soal yang ada di lembar tugas kelompok ya, sudah dikerjakan. Repi masih semangat rupanya, masih ngetes-ngetes ya. Nanti lain hari ibu kasih lagi senang otak yang lain, oke? Oke. Ya, siapa tadi yang pertama ngumpul? Kelompok 4, ayo maju semua kelompok 4. Ya, siapa yang mau baca? Ya, Bapak, Repi lah. Ketuanya di sini. Oke, dengarkan ya. Hasil diskusi dari kelompok 4. Ayo, silakan. Langsung soalnya dulu. Tuliskan 3 contoh. 1. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Mematikan lampu saat tidak dipakai. 2. Mematikan air keran ketika air sudah penuh. 3. Mematikan pendingin ruang saat udara sedang sejuk. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan kipas angin saat sudah tidak digunakan. 2. Mematikan lampu saat istirahat atau pulang sekolah. 3. Mematikan alat elektronik ketika sudah tidak digunakan. 3. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Pembayaran listrik akan lebih mahal. 2. Lampu akan redup atau sudah mau putus jika dinyalakan terus-menerus. 3. Keterbatasan listrik dapat mengurangi lebih banyak listrik. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? 1. Tidak ada penerangan di dunia. 2. Akan kesulitan untuk mencari barang atau alat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain? Tidak ada? Pas? Oke, silakan dulu kelompok 4. Kelompok berikutnya kelompok berapa? Kelompok 6. Ayo, silakan maju kelompok 6. Ya, siapa yang bersedia membacakan? Oke, nah, sini. Berapa? Ya, ayo. Kita dengarkan ya hasil diskusi dari kelompok 6. 1. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Mematikan lampu saat cahaya sudah cukup. 2. Menggunakan alat elektronik yang hemat energi. 3. Membersihkan alat elektronik. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan kipas saat udara sedang sejuk. 2. Mematikan lampu saat sudah cukup keterangan. 3. Mematikan penerangan. 3. Mematikan komputer saat sudah tidak digunakan. 3. Apa akibat jika tidak menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Menyebabkan pemanasan global. 2. Mengakibatkan pembayaran biaya listrik semakin mahal. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? 1. Kesulitan saat belajar di malam hari. 2. Kesulitan saat melakukan pekerjaan rumah jika tidak ada listrik. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? 1 sampai 5 ada? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Kelompok berapa selanjutnya?
Kelompok 5, ayo maju kelompok 5. Perempuan kalau bisa nih yang bacanya. Apa? Sini lah. Yuk. Nah, yuk. Yuk, dengarkan temannya ya yang di depan. 1. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Memasang daya listrik sesuai kebutuhan. 2. Mematikan saklar lampu saat cahaya terang. 3. Menyabut kabel dan stop kontak apabila tidak digunakan. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan keran air saat air sudah penuh. 2. Mematikan lampu saat sudah terang. 3. Mematikan kipas angin atau pendinginan ketika ruangan sejuk. 3. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Pembayaran semakin menjadi meningkat. 2. Pemakaian listrik cepat habis. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? 1. Manusia akan kesulitan atau tidak ada lampu dan air. 2. Manusia tidak dapat melakukan pekerjaan rumah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Repi? Mau menanggapi? Tidak? Oke, silakan Bu. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, ayo maju kelompok 3. Ayo, jangan malu-malu. Inilah yang baca Willy. Yang sakit kan tangannya, ya kan Willy? Sini Willy. Ayo. Hah? Kenapa, Mbak? Kan nggak di apa-apain. Sini, rapat. Ini kan berkelompok, bukan sendiri. Nah, ayo. Yang lainnya dengarkan. Ayo, kita dengarkan jawaban dari kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3. Ayo, silakan. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Mematikan lampu saat kita tidur. 2. Mematikan TV saat kita sudah memakainya. 3. Mematikan kipas angin sesaat udara sejuk. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan kipas angin saat kita pulang sekolah. 2. Mematikan lampu saat pulang sekolah. 3. Mencabut cok sambung saat kita memakainya. 3. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Pembayaran listrik kita akan berat. 2. Listrik kita akan cepat habis. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? 1. Gelap, tidak bisa melihat apa-apa. 2. Tidak bisa nyaman sesaat tidak ada lampu. 3. Anak terganggu sesaat mengerjakan tugas sekolah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Pas, Febri? Mas, oke, mantap. Silakan duduk. Kelompok berapa? Yang belum? Kelompok 1. Ini kelompok 2 yang terakhir ini. Ayo maju, Febri yang baca ya. Mau Febri yang kelompok 1. Oke, yuk silakan kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Sini sini. Geser sedikit lagi. Oke, yuk. 1. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Mematikan kipas angin ketika udara sangat
sejuk. 2. Mencabut kabel dari stop kontak jika tidak digunakan. 3. Mematikan saklar lampu. Yang lain dengarkan, kelompok yang di depan tidak ada yang berbicara ya. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan kipas angin ketika tidak ada orang di ruang kelas. 2. Membiarkan pengisi daya telepon terpasang jika daya baterai penuh. 3. Tidak boros dalam energi listrik. 3. Apa akibat jika kita tidak menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Pengeluaran biaya akan lebih banyak. 2. Energi listrik akan terbuang sia-sia. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? Willy. 1. Akan kesulitan jika tidak ada lampu di malam hari. 2. Akan kesulitan dalam mencuci pakaian. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Yang terakhir. Ya, silakan dulu. Yang terakhir. Kelompok 2. Yo, silakan maju kelompok 2. Ya, maju. Ibu mau patung yang baca? Awas. Awas kabar. Karena ibu lihat Patur yang paling semangat hari ini. Ya kan Patur? Yuk geser sini, rapat sama temannya. Nih, terus. Oke, yuk silakan. Kita dengarkan jawaban hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Tuliskan Bukan suaranya. 1. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah. 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Mematikan listrik kipas pendingin atau pendingin ruangan di udara sejuk. 3. Tidak ada yang Membatasi. Nggak boleh ya. Membatasi waktu menonton televisi. 2. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. 1. Mematikan lampu saat jam pulang. 2. Mematikan kipas saat jam pulang. 3. Mematikan air jika sudah banjir. 3. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? 1. Tagihan listrik akan lebih berat. 2. Listrik akan cepat habis. 4. Apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? 1. Jika di malam hari tidak ada penerang. Sudah selesai kelompok nomor 4 ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Yuk, nah, berarti sudah semua kelompok sudah maju ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Nah, dari hasil kelompok yang sudah dibacakan dari kelompok 1 sampai kelompok 6, jawabannya semua bagus-bagus ya. Baik, apa ya? Nyambung semua jawabannya. Berarti anak-anak ibu bisa memecahkan persoalan yang ibu berikan ya, tanpa ibu terangkan banyak-banyak ya, sudah paham dengan memperhatikan video pembelajaran sendiri ya. Coba ayo kita diskusikan kembali ya, yang nomor 1 sekalian kita rangkum ya pelajaran hari ini. Tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di rumah ya. Di sini sudah banyak jawabannya, beragam jawaban ya. Coba salah satu contohnya dulu ibu mau, salah satu contohnya apa? Bagaimana cara kita menghemat listrik di rumah? Ya, mematikan kipas saat saat udara sudah sejuk. Betul jawaban Lili?
Betul. Tepuk tangan dulu untuk Winnie. Hanya Winnie yang berani menjawab, yang lainnya nggak berani menjawab. Itu tadi baru satu contohnya. Coba apa lagi contoh yang lain? Ayo. Mematikan elektrisitas. Paldi, ayo Paldi. Mencabut cok sambung dari stop kontak. Boleh mencabut cok sambung dari stop kontak. Ayo yang lain. Sakti. Mematikan lampu saat siang hari. Iya, mematikan lampu saat siang hari atau lebih tepatnya mematikan lampu saat cahaya atau apa ya, cuaca sudah terang, ya. Karena terkadang kan mau musim hujan kan, kalau hujan dia gelap. Nanti udah jam 12 Kumpatur belum terang kalau cuacanya lagi mendung atau lagi hujan, ya. Oke, yang kedua, tuliskan 3 contoh cara menghemat listrik di sekolah. Nah, tadi ada jawaban kelompok 2, mematikan air saat sudah banjir. Jangan nunggu banjir. Kelompok 2, ya. Jangan tunggu banjir. Oke? Selanjutnya coba apa contohnya? Cara menghemat listrik di sekolah. Ini kita lagi di sekolah nih. Kayak mana caranya supaya listrik sekolah kita ini enggak semakin bengkak apanya pembayarannya? Ayo. Mematikan lampu. Iya, mematikan lampu ya saat sudah terang. Apalagi? Kipas angin ya. Jadi kan sudah ada yang Ibu tugaskan setiap hari kan? Yang mematikan lampu dan mematikan kipas angin ya. Supaya itu Ibu kasih tanggung jawabnya sama satu orang ya. Dan alhamdulillah yang Ibu tugaskan sudah melaksanakan tugasnya setiap hari ya. Tepuk tangan dulu buat Rasya. Jadi Rasya ini sudah membantu pengeluaran sekolah secara tidak langsung ya. Dengan si Rasya setiap hari pulang mematikan lampu, mematikan kipas, berarti si Rasya ini sudah sangat berperan penting ya dalam kemakmuran sekolah kita ya. Jadi kalau ada yang lain ya, misalnya nampak Rasya lah, Rasya kan kadang lupa, namanya manusia ya kan, kadang-kadang kita lupa. Jangan tunggu Rasya yang mematikan, karena Ibu lihat ini kalau kadang Rasya lupa ya udah nggak ada yang peduli. Sampai nanti mana Rasya? Ibu itu mau kalian itu yang waktu masih ada di sini, walaupun Rasya udah keluar, Ibu mau walaupun si Rasya lupa, Ibu mau tuh kalian inisiatif untuk mematikan. Udah Bu, saya aja. Nah, Ibu maunya seperti itu, tapi belum ada yang seperti itu. Si Rasya juga dipanggil-panggil. Rasya tugasmu. Ya, tidak ada yang berinisiatif mau menggantikan si Rasya, apalagi si Rasya udah pakai sepatu. Ya. Jadi Ibu mau nanti ke depannya ditingkatkan lagi kesadaran dirinya ya. Bisa? Oke, soal nomor 3 ya. Apa akibat jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Ini jawaban kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan tadi di awal pembelajaran, ya kan? Ya, apakah jumlah tagihan listrik setiap bulannya itu sama? Nah, dari hasil diskusi kalian itu secara tidak langsung kalian sudah bisa atau sudah menemukan jawaban dari yang Ibu berikan di awal pembelajaran, ya kan? Coba Gaston dulu. Kenapa pembayaran di Oktober sama di November itu berbeda kira-kira Gaston? Ayo. Atau ada yang lain mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sakti kayaknya mau nih jawab. Ayo, kenapa Sakti kira-kira? Karena penggunaan listrik yang berbeda-beda. Iya, boleh ya. Karena penggunaan listrik setiap bulannya berbeda-beda. Bisa jadi bulan Oktober kemarin penggunaannya sedikit, ya. Penggunaannya sedikit. Terus di bulan November ini lebih banyak pengeluarannya, pemakaian listriknya, ya. Jadi itulah salah satu yang menyebabkan tagihan listrik setiap bulannya berbeda-beda. Udah gitu sekarang kan sudah gampang. Sekarang listrik itu sudah menggunakan prabayar, ya, atau yang biasa kalian kenal dengan pulsa, ya kan? Diisi pulsa untuk listriknya. Ya kalau banyak penggunaannya maka pulsanya cepat habis. Kalau dihemat-hemat setiap hari maka lama habis. Ya, yang terakhir, apa kesulitan yang dialami oleh manusia jika tidak ada listrik? Coba bayangkan kalau di dunia ini nggak ada listrik. Kayak mana jadinya? Gelap, ya. Gelapnya kapan? Malam hari. Kayak mana lah perasaanmu kalau malam-malam gelap semua?
Susah atau tidak? Senang apa tidak? Hah? Senang? Tidak lah Bu, nggak bisa nonton TV, nggak bisa main HP, apalagi nggak bisa karaokean, ya kan? Itu ya, tidak ada penerangan. Lalu pekerjaan, ya, terutama pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga menjadi berat, boleh. Jadi lama selesainya, ya kan? Kalau kita menghidupkan air dalam waktu 5 menit, bak mandi itu bisa terisi dengan penuh. Tapi kalau nggak ada listrik, bagaimana? Nimbah, ya kan? Nimbah dengan menghidupkan keran listrik, mana lebih cepat penuh baknya? Iya, dengan menggunakan keran air, menggunakan energi listrik, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Dari itu Ibu akhiri ya pelajaran hari ini, ya. Nanti kita lanjutkan lagi pelajaran kita di jam berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan tindak lanjut mengenai observasi kelas kita kemarin. Nah, bagaimana di sini saya yang pertama mau tanya sama Bu Devi, bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan observasi kemarin? Kalau ditanya perasaan, terus terang saya merasa senang karena saya dipilih oleh Pak Idris sebagai sampel untuk melakukan observasi Bapak. Dengan Bapak memilih saya merasa tertantang untuk menampilkan yang terbaik. Baik, jadi perasaannya intinya senang ya Ibu ya. Nah kemudian kira-kira nih dari tujuan yang Ibu utarakan kemarin waktu kita sebelum melaksanakan observasi, kira-kira tercapai nggak? Kalau dari tujuan pembelajaran, dari penilaian kognitifnya tercapai, namun ada penilaian dari sikap yang menurut saya kurang tercapai. Karena kan di saat kegiatan pembelajaran kan itu kan saya membentuk kelompok, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang saya harapkan peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah yang saya berikan. Nah, untuk memecahkan permasalahan itu saya membentuk kelompok peserta didik. Namun pada saat pelaksanaannya ada beberapa peserta didik yang kurang antusias, terus ada juga yang tidak memberikan pendapat. Jadi dalam satu kelompok itu ada 4 orang, ada di antara kelompok itu ada 1 orang yang hanya diam, tidak memberikan pendapat gitu. Jadi kalau dari segi penilaian kognitif menurut saya sudah tercapai dan juga sudah saya periksa hasil dari diskusi kelompok. Namun untuk penilaian sikapnya masih kurang. Baik, jadi di sini dari berdasarkan catatan saya sewaktu saya melaksanakan observasi di kelas Ibu, di sini ada 3 fokus pengembangan yang sudah Ibu laksanakan. Nah, kemudian dari ketiga fokus pengembangan ini ada beberapa yang masih perlu dimaksimalkan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah kelihatan Ibu lakukan. Kemudian penerapan PSE-nya juga sudah Ibu munculkan ya. Dari aspek-aspek yang ada di PSE, dari fokus pada kesadaran diri, kesadaran sosial dan tanggung jawabnya, semua sudah Ibu tampilkan. Nah, kemudian ada sedikit catatan. Di situ ada penerapan budaya positif dalam pembelajaran Ibu. Nah, itu saya lihat sangat baik ya. Murid merasa nyaman dalam pembelajaran, selama pembelajaran itu murid-murid merasa nyaman, itu pertahankan ya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk diferensiasinya sudah terlihat
ada kontennya nampak, kemudian dalam prosesnya juga sudah bagus. Hanya tinggal nanti Ibu bisa untuk produknya belum terlihat karena dalam pembelajaran kita semalam hanya ada satu produk ya. Jadi belum nampak diferensiasi produknya. Kalau untuk dalam PSI-nya sangat baik, dari ice breakingnya ada, kemudian doa kita juga ada, baik pembuka dan penutupnya seperti itu ya. Kemudian Ibu juga konsisten menampilkan emosi Ibu, itulah yang memancing semangat dari siswa-siswi Ibu gitu ya. Nah, jadi dari observasi yang semalam sudah kita laksanakan, kira-kira nih rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya itu apa? Ya seperti yang tadi saya katakan, ada juga kan beberapa tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya nanti untuk selanjutnya, saya rasa saya harus lebih banyak lagi mencari referensi Pak. Misalnya dengan mengikuti pelatihan online ataupun offline, mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar. Karena memang di situ banyak kali ya kan, bahan-bahan itu banyak sekali. Sangat banyak ya. Bisa kita tiru ya. Aksi nyata, bukti karya itu banyak ya kan. Bisa kita tiru. Terus mungkin bisa Pak kita rutin mengikuti KKG ya, seperti yang udah kita laksanakan juga di kecamatan kan. Itu juga bagus untuk kita ya, untuk kita para guru, atau mungkin nanti di sekolah pun kita bisa buat juga. Memang kita sudah pernah melaksanakan, tapi mungkin alangkah baiknya itu dilaksanakan lebih rutin lagi kalau menurut saya gitu. Terus untuk mungkin ya untuk kerja kelompok itu, saya rasa saya harus lebih banyak lagi mempelajari emosi anak gitu. Misalnya kayak setelah pembelajaran saya bisa bertanya bagaimana perasaannya setelah pembelajaran, bagaimana suka tidak kalau tugas itu diberikan secara berkelompok, atau mana lebih suka berkelompok atau sendirian, antusias tidak kalau disuruh maju ke depan, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Baik, jadi untuk kedepannya saya rasa rencana Ibu ini sangat baik ya. Saya harap dapatlah segera Ibu laksanakan. Walaupun tadi Ibu bilang di KKG kita sudah rutin, saya harap selain dari KKG Ibu bisa cari referensi lain seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi mungkin sampai di sini aja observasi kita yang kita laksanakan. Ya, selamat untuk Ibu karena sudah sukses. Terima kasih.